Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Udah lama sekali Mas Agus tidak membuat video ya. Tapi insya Allah nanti ke depan di tahun ini akan berbagi pengalaman ya secara pribadi dan juga nanti berdasarkan pengalaman juga teman-teman yang lainnya kayak gitu nanti saya akan masukkan. Nah, di video kali ini kita akan membahas, mungkin mengulang kembali apa yang sudah kita bahas dahulu, ya, apa yang sudah pernah saya bahas dahulu mengenai masalah menyeduh kopi kayak gitu. Karena ini banyak sekali teman-teman yang bertanya ya, saya temui banyak sekali teman-teman yang bertanya gimana sih cara nyeduh kopi itu kayak gitu. Nah, paling mudahnya nih teman-teman, sebenarnya kalau menyeduh kopi ya tinggal dituang saja kayak gitu. Punya kopi, bubuk kopi, kemudian air panas, kemudian dituang saja, maka jadilah itu kopi kayak gitu. Secara sederhananya seperti itu. Namun kita mau lebih lagi, maka kita di situ harus belajar ya, belajar bagaimana caranya yang baik untuk menyeduh kopi kayak gitu. Mungkin dimulai dari bahasannya itu dimulai dari kopi apa yang kita minum nih teman-teman ya. Kopi apa yang kita minum kayak gitu. Kopi yang kita minum apakah dia mau Arabica, apakah dia Robusta atau Liberica atau Excelsa atau kopi yang lainnya. Nah, kemudian setelah kita tahu kopi apa yang kita minum kayak gitu ya, mengetahui juga kopinya diproses apa. Ini maksudnya proses pasca panennya apa kayak gitu. Dan kemudian setelah itu mengetahui level roastnya bagaimana, tingkat kegosongannya itu bagaimana. Apakah dia diperuntukkan untuk filter roast kayak gitu atau kopi-kopi dengan seduh manual kayak gitu, atau peruntukannya untuk espresso, untuk kopi-kopi hitam kayak gitu, seperti kebanyakan itu kayak gitu. Nah, ketika kita mengetahui kopi apa yang kita miliki, baru kita nanti menentukan variabel-variabel yang lainnya. Jadi penting sekali untuk kita teman-teman yang minum kopi itu mengetahui sebenarnya kopi apa yang kita minum. Karena di situ bakal menentukan kopi ini enaknya diapain. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Apakah dia untuk kopi susu, kopi campur gula, atau untuk memang betul-betul minum kopi tanpa gula ya, minum hanya air kopinya saja seperti itu. Kemudian teman-teman setelah kita mengetahui kopi apa yang bakal kita minum, kopi apa yang kita punya kayak gitu kan, selanjutnya kita ke tahap yang berikutnya ya. Kita mau diapain nih kopi kayak gitu kan, udah tahu kopinya, kemudian level roastnya bagaimana, ini kemudian mau diapain kopinya kayak gitu, mau diseduh pakai manual, pakai ini. Nah, baru kita belajar bagaimana cara seduhnya nih teman-teman ya. Nah, di cara seduh itu tergantung sama alat yang kita gunakan nih teman-teman. Maka kita harus belajar lagi, misalnya kalau kita pakai mesin, maka kita harus kuasai mesin yang kita gunakan. Baik itu mesin rumahan ataupun mesin yang profesional kayak gitu ya. Penting mesin espresso ya teman-teman. Atau paling sederhana kita mau tubruk. Nah, mau ditubrukin aja, cuman bubuk kopi, taruh di dalam gelas, kemudian dituang di situ di air. Nah, kalau udah cuman tubruk aja, berarti kita ini paling sederhana sekali nih teman-teman ya. Mungkin di video kali ini saya cuman bahas ditubruk aja ya teman-teman ya. Untuk manual, V60 dan lain-lain sebagainya saya nggak bahas, mungkin next video yang akan kita bahas. Jadi untuk bikin tubruk teman-teman bisa dengan kopi apa saja ya, kopi apa saja, level roastnya apa saja silahkan kayak gitu. Yang paling penting itu adalah grain size-nya seperti apa. Artinya bubuknya itu halus kasarnya itu seperti apa nih teman-teman ya. Nah,
Ketika kita tahu halus kasarnya bagaimana, nanti baru kita tentukan rasio dan juga suhu air yang bakal kita gunakan untuk menyeduh kopi itu. Nah, misalnya saja nih teman-teman ya, sekiranya bubuknya terlalu halus, fine, extra fine kayak gitu. Nah, bagaimana ini? Maka kita kalau kita memang mau mengeluarkan semua rasa yang ada di kopi dan cepat kayak gitu, maka kita gunakan suhu yang tinggi kayak gitu. Kalau kita mau pingin rasa intensitas rasanya itu lebih terasa kayak gitu kan, lebih pekat, maka kita akan gunakan bubuknya lebih banyak kayak gitu. Jadi rasionya rasio kecil kayak gitu. Rasionya rasio kecil, misalnya 1:10 kayak gitu. 1 gram kopi 10 mililiter air kayak gitu. Jadi kalau 10 gram kopi berarti ada 100 mililiter air kayak gitu yang harus kita tuang ke dalam gelas kayak gitu. Jadi kalau kita pakai bubuk 10 gram, maka kalau kita mau main rasio yang pendek harus di airnya itu 10 gram per 10 mililiter per gramnya. Tapi nggak boleh juga, saya nggak mau rasanya terlalu pekat, silahkan dinaikkan rasionya nih teman-teman ya. Rasionya dinaikkan. Rasionya dinaikkan bisa di 1:18, 1:15 itu boleh banget gitu ya. Jadi 10 gram kopi airnya jadi 150 mililiter seperti itu ya. Kalau itu tadi rasio ya, kalau suhunya bagaimana? Kalau suhu yang tinggi nih teman-teman, suhu yang tinggi misalnya 95 kita gunakan ya, atau 96, 95 kita gunakan. Ini pengaruhnya nanti akan lebih cepat mengekstrak si kopinya kayak gitu. Ya. Jadi lebih cepat untuk mengekstrak kopi. Jadi rasa yang bakal keluar itu lebih cepat di kopinya, begitu. Kemudian kalau kita pakai suhu yang lebih rendah, kayak gitu kan, itu berarti ekstraksinya maka dia akan lebih lambat. Ya, silakan saja teman-teman pilih ya, mau pakai suhu yang tinggi atau pakai suhu yang rendah. Nah, suhu yang rendah ini tidak di bawah 70 derajat ya teman-teman ya. 70 derajat Celcius, tidak di bawah itu ya, 70 ke atas. Nah, itu sudah masuk kategori yang rendah untuk menyeduh kopi ya. Nah, ini untuk kopi tubruk ya teman-teman ya. Jadi ingat lagi teman-teman, yang paling penting di kopi tubruk itu adalah di rasio ya, rasionya, kemudian di suhunya, kemudian di grain size daripada si bubuk tersebut ya teman-teman. Jadi ini perlu diperhatikan di 3 variabel ini ya. Mungkin ini aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Cara membuat kopi tubruk yang baik dan benar itu tadi seperti itu. Dan sebelum kalian menyeduh kopi, kalian harus tahu dulu kopi apa yang kalian minum kayak gitu. Ini kopinya kopi apa nih? Arabica kah, Robusta kah, atau di situ ada Liberica kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lihat juga nih kandungan kafeinnya berapa, kebutuhan badan kita seperti apa. Ingat teman-teman, minum kopi yang baik itu pasti akan menyehatkan badan kita. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan kalian like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.